sosial terhadap remaja usia sekolah. Perkenalkan, nama saya Ferlin. Nama saya Justin Vera. Nama saya Reddy Frederika. Nama saya Hernando. Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau meliputi dalam jejaringan sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michel Anderlein, mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Fungsi media sosial bagi remaja usia sekolah, komunikasi dan interaksi sosial, pembelajaran dan pendidikan, ekspresi diri, pemahaman budaya, dan keterbukaan pencarian informasi. Pada dunia pendidikan remaja kini, proses belajar tidak lagi terfokus pada penyampaian informasi yang dibatasi di dinding kelas. Ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa jejaring sosial sangat populer pada perkembangan komunikasi saat ini. Rasmita Kelasi 2014. Sosial media menciptakan sebuah budaya baru di mana para pengajar dan para peserta didiknya tidak hanya dapat melakukan proses belajar di dalam konteks ruangan secara fisik, namun karena munculnya sosial memungkinkan proses pendidikan dilakukan dalam ruang lain secara maya. Penggunaan sosial media secara formal dapat diartikan sebagai kombinasi antara belajar secara analog maupun secara online. Perkembangan media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran, dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Lain halnya dengan media. Seseorang pengguna media sosial bisa mengakses media sosial dengan jaringan internet, bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Yang kedua, kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada konten. Yang ketiga, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Yang keempat, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Dan yang kelima, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Jenis-jenis media sosial. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, dan ajang curhat, bahkan keluh kesah dan sumpah serapah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Berikut beberapa media sosial yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, dan yang terakhir ada TikTok. Dampak positif media sosial bagi remaja usia sekolah. Yang pertama yaitu komunikasi dan koneksi. Media sosial memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka, terutama jika terpisah secara geografis. Ini dapat membantu memelihara hubungan yang sosial secara positif. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Remaja dapat mengekspresikan kreativitas mereka melalui posting foto, video, tulisan, dan karya seni digital. 3. Bersosialisasi secara virtual. Mempermudah hubungan dengan orang lain dengan minat dan hobi yang sama, terutama secara situasi secara pandemi. Media sosial memungkinkan remaja untuk tetap berinteraksi dan bersosialisasi tanpa harus bertemu secara fisik. Kemudian wawasan dan pengetahuan jadi luas. Media sosial dapat membantu pelajar di era digital seperti sekarang ini. Dengan adanya medsos, pelajar dapat mudah berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mereka mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. 5. Dapat informasi yang bermanfaat. Adapun dampak positif media sosial bagi pelajar lainnya ialah pelajar dapat bertukar informasi dengan pelajar lain. Mereka dapat mendapatkan informasi baru yang sebelumnya mereka belum mendapatkannya.
Keenam, yaitu belajar otodidak secara online. Sempat muncul fenomena umum yaitu belajar online ketika pandemi melanda. Jadi setiap siswa dan guru perlu menyesuaikan kegiatan belajar mengajar melalui akses internet, menggunakan platform media sosial agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Kemudian dampak negatif media sosial pada remaja usia sekolah. Pertama, perundungan daring atau cyberbullying. Media sosial dapat menjadi platform untuk perundungan, pelecehan, atau penindasan. Remaja dapat menjadi korban cyberbullying yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Yang kedua, jadi malas belajar. Jika siswa atau pelajar terlalu fokus dengan media sosial, biasanya mereka akan lupa waktu belajar. Hal ini berdampak buruk bagi mereka karena dapat memengaruhi pengetahuan dan prestasi mereka. Ketiga, kesulitan dalam menjaga privasi. Remaja mungkin tidak menyadari betapa pentingnya menjaga privasi online. Mereka bisa terlalu terbuka dengan informasi pribadi yang dapat digunakan secara tidak benar atau mengancam keselamatan mereka. Yang keempat, bisa membuat waktu beribadah diundur. Karena terlalu asik dengan media sosial, membuat pelajar lupa dengan waktu beribadah, seperti keasikan bermain game hingga lupa waktu kalau waktu ibadah telah tiba. Yang kelima, yaitu gangguan tidur. Penggunaan media sosial terlalu intens di malam hari dapat mengganggu waktu tidur remaja yang berdampak negatif kepada kesehatan fisik dan kinerja sekolah. Kemudian pemborosan waktu. Remaja dapat menghabiskan waktu di media sosial yang dapat mengganggu waktu yang harusnya digunakan untuk belajar, olahraga, dan beraktivitas lain yang bermanfaat. Penting untuk memantau dan memberi bimbingan kepada remaja penggunaan media sosial mereka, serta mengajarkan mereka cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Orang tua dan pendidik dapat membantu remaja memahami risiko dan manfaat serta mengembangkan literasi digital secara sehat. Berikut tips orang tua mendidik remaja agar mereka lebih bijak memanfaatkan media sosial. Yang pertama, bicarakan risiko dan manfaat media sosial. Yang kedua, beritahu bahwa privasi itu penting. Ketiga, aktif dalam kegiatan sosial. Keempat, batasi waktu penggunaannya. Dan yang terakhir, mengajarkan empati dan etika online. Menurut riset Kominfo dan UNICEF mengenai perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet, mayoritas dari mereka yang disurvei telah menggunakan media online selama lebih dari 1 tahun. Dan hampir setengah dari mereka mengaku pertama kali belajar tentang internet itu dari teman. Studi ini mengungkapkan bahwa 69% responden menggunakan komputer untuk mengakses internet. Sekitar sepertiga, 34% menggunakan laptop, dan sebagian kecil hanya 2% terhubung melalui video game. Lebih dari setengah responden, 52% menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Namun kurang dari seperempat, 21% untuk smartphone dan hanya 4% untuk tablet. Kesimpulan utamanya adalah dapat mencakup dampak media sosial terhadap remaja usia sekolah, baik secara sosial, psikologis maupun perilaku. Pengaruhnya dapat termasuk perubahan dalam pola komunikasi, kecenderungan untuk membandingkan diri, dan risiko kesehatan mental. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi perkembangan remaja secara menyeluruh, baik dari sisi negatif maupun sisi positif dari penggunaan media sosial. Sekian saja presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.